Halo, aku Rizky. Hari ini izinkan aku bercerita tentang sebuah perjalanan hidup yang penuh kegetiran dan harapan. Semua dimulai saat aku beranjak remaja. Ketika hidupku terlihat sempurna, ada ibu, sosok yang selalu ada di sampingku, memberikan kasih sayang dan perhatian yang tanpa batas. Setiap pagi, aroma masakan menyebar di seluruh rumah. Senyum dan suaranya selalu menjadi penyemangat saat aku memulai hari. Namun, hidup ini tidak bisa selalu diprediksi. Suatu hari ibu jatuh sakit. Dalam sakitnya, ibu tak kunjung sembuh. Hingga akhirnya ibu pergi untuk selamanya. Kehilangannya meninggalkan kekosongan yang tidak bisa diisi oleh siapapun. Dunia ini terasa kelam tanpa cahayanya. Ada seorang sosok yang dulunya selalu ada untuk kami, menjadi sosok yang berbeda setelah kehilangan. Rasa duka yang mendalam membuatnya sering tenggelam dalam kesedihan, sehingga ia berusaha untuk beranjak dari kesedihannya, dan pikirannya pun mulai beralih. Tak lama setelah itu, sosok itu menikah lagi. Pada awalnya aku berpikir bahwa mungkin dengan kehadiran seorang sosok baru, hidupku bisa menjadi normal, kembali seperti dulu lagi. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Setelah pernikahan itu, kasih sayangnya hanya berfokus kepada orang-orang terbaru di sisi mereka. Ada kalanya aku merasa seperti bayangan di rumah sendiri, berjuang untuk menarik perhatiannya yang kini hanya tertuju pada dunia barunya. Aku mencoba untuk memahami, mencoba menerima kenyataan. Saat berusaha mendekat, seringkali aku hanya mendapat tahu bahwa aku tidak lagi menjadi yang utama. Momen-momen penting dalam hidupku, seperti ulang tahun, pencapaian-pencapaian di sekolah, semua terasa biasa dan terlupakan. Seorang sosok seringkali terjebak dalam rutinitas yang baru, sedangkan aku merindukan perhatian dan kasih sayang yang dulu ada. Di tengah rasa kehilangan dan sakit hati, aku mulai mencari cara untuk menyembuhkan diri sendiri. Aku mengalihkan perhatian dengan sekolah dan hobi yang kusukai. Aku menemukan pelarian dalam bermusik, mencurahkan semua perasaan yang terpendam dalam kata-kata. Dari setiap kalimat, aku berusaha melepaskan rasa kesepian yang membelenggu. Seiring waktu, aku mulai menyadari bahwa meskipun kehilangan ini mengubah banyak hal, aku memiliki kekuatan untuk menciptakan masa depan yang kumau. Meskipun sosok dan dunia barunya tidak bisa mengembalikan kasih sayang yang pernah ada, aku belajar untuk mencintai diriku sendiri dan menemukan sumber kebahagiaan dari hal-hal kecil di sekitarku. Proses ini tidak mudah, tetapi perlahan aku bisa berpijak kembali di tengah bayang-bayang masa lalu. Aku mencari dukungan dari teman-teman, berbagi cerita dengan mereka, dan dalam proses itu aku menemukan bahwa banyak di antara mereka yang juga memiliki luka yang sama. Kami saling memberikan kekuatan, saling mendengarkan, dan saling mendukung untuk melangkah maju. Akhirnya aku bertekad untuk menjadi versi terbaik dari diriku sendiri. Seseorang yang tidak hanya mengingat ibu dengan rasa sedih, tetapi juga mengingatnya sebagai sosok yang memberikan rasa cinta yang telah ia berikan kepadaku. Dengan setiap langkah maju, aku belajar bahwa di balik setiap kehilangan selalu ada harapan baru yang bisa kutemukan. Kita tidak bisa memilih apa yang terjadi,
tapi kita bisa menjalani apa yang sudah terjadi. Aku adalah anak laki-laki pertama dari 3 bersaudara. Dan meskipun kami tumbuh bersama di balik tawa dan permainan, ada trauma kasih sayang yang menghantui kami. Kami berusaha untuk saling mendukung, tetapi seringkali praktiknya berbeda dengan harapan. Sejak kecil, aku ingin menjadi pahlawan bagi adik-adikku. Aku ingat suatu saat ketika adik perempuanku diganggu oleh teman-temannya. Rasa marah dan melindungi menghentak jiwaku. Dan aku melakukan apa yang bisa kulakukan. Aku melawan mereka, memukuli anak-anak itu, bagaikan bak ksatria. Sebuah tindakan yang pada saat itu mengecohku untuk percaya bahwa aku telah melindungi mereka. Namun di balik perilaku yang sok kuat itu, ada sebuah kekurangan. Aku tidak tahu cara untuk menunjukkan cinta dan kasih sayang yang tulus. Aku tahu, aku seringkali kasar. Kata-kata yang seharusnya menenangkan, seringkali berubah menjadi suara yang menyakitkan. Ketidaktahuanku tentang bagaimana cara bersikap baik membuat tingkah lakuku lebih sering menyakiti daripada menyayangi. Setiap kali teringat momen-momen itu, hatiku hancur. Dengan setiap pelukan yang tidak pernah terjadi. Dan setiap kata baik yang tidak pernah terucap. Rasa penyesalan itu membebani pikiranku. Seandainya waktu bisa kuputar kembali, aku ingin menjadi sosok yang berbeda. Seorang kakak yang dapat menuntun, bukan menjadi kakak yang menakutkan. Sekarang aku merenungkan semua ini dalam kesendirian. Suara hatiku teriak pada wajah masa lalu. Adik-adikku, jika kalian mendengarkan, aku ingin kalian tahu betapa dalamnya penyesalan ini. Selama ini aku tidak mampu mengungkapkan apa yang benar-benar aku rasakan. Maafkan atas semua kata-kata yang tajam. Atas semua momen ketika aku seharusnya ada untuk kalian, tetapi malah menyakiti kalian. Aku berharap kalian bisa merasakan betapa aku ingin memperbaiki semuanya. Dalam setiap malam yang kutemui, saat merenung dalam kegelapan, aku merasakan kehampaan yang dalam. Ada kekosongan yang tak terisi. Rindu akan hubungan yang hangat. Canda dan tawa. Momen-momen yang penuh cinta. Yang seharusnya kita miliki sebagai saudara. Jika ada waktu untuk memberikan hal itu kembali, aku akan melakukannya tanpa ragu. Namun nyatanya waktu terus berjalan, dan aku terperangkap dalam penyesalan. Aku ingin minta maaf dari lubuk hatiku yang terdalam. Meskipun aku tidak bisa menghapus masa lalu. Aku berjanji untuk berusaha menjadi kakak yang lebih baik di masa depan. Aku ingin berusaha menunjukkan kasih sayang bukan hanya dengan kata-kata. Aku ingin membangun kembali kepercayaan kalian yang mungkin telah rusak. Aku ingin menciptakan momen-momen baru yang penuh cinta dan kehangatan.
Adik-adikku, sekali lagi aku minta maaf. Mungkin kata-kata ini tidak bisa menghapus apa yang telah terjadi. Tetapi aku ingin kalian tahu, perjalanan ini adalah tentang belajar dan tumbuh. Aku berjanji untuk tidak membiarkan penyesalan menghantuiku selamanya. Aku tidak ingin menjadi masa lalu yang menyakitkan. Aku ingin menjadi masa depan yang menguatkan untuk kita semua. Sekarang kita sudah menempuh jalan kehidupan masing-masing. Mungkin jalan hidup kita telah mengambil arah yang berbeda. Tetapi dalam setiap langkah yang kita ambil, ada rasa bangga yang mengisi hatiku. Meski terkadang kita berpisah dalam perjalanan, aku ingin kalian tahu bahwa setiap detak jantungku merasakan kebanggaan memiliki kalian sebagai adik-adikku. Kalian telah tumbuh menjadi sosok yang kuat dan mandiri. Melihat kalian mengejar impian dan menjalani kehidupan masing-masing membuatku bangga. Setiap pencapaian yang kalian raih adalah bukti ketekunan dan kerja keras kalian. Di tengah segala kesulitan, kalian tetap berdiri teguh. Dan itu memberikan inspirasi bagiku. Aku ingat masa-masa dulu kita bersama, berbagai tawa dan bahkan air mata, kehangatan cinta dan persaudaraan. Meskipun ada momen di mana aku tidak bisa menjadi kakak yang baik, aku bersyukur atas semua pengalaman itu. Kalian membentukku menjadi orang yang lebih baik. Dan aku ingin kalian tahu bahwa aku selalu mendoakan yang terbaik. Saat kita menjalani jalan hidup kita masing-masing, ingatlah bahwa kita masih satu keluarga. Meskipun jarak dan waktu mungkin memisahkan, rasa sayangku kepada kalian masih ada. Dan itu tak akan pernah hilang. Aku berharap kita bisa saling mendukung, tumbuh lebih baik, dan menjaga ikatan kita, meski dalam cara yang berbeda. Dan meski kadang kita merasa terpisah, ingat bahwa kalian selalu ada dalam hatiku. Aku bangga jika bisa menyebut diri ini sebagai seorang kakak bagi kalian. Mari kita jalani hidup kita masing-masing dengan semangat dan kebahagiaan. Siapapun kita sekarang, kita tetap bersaudara. Dan itulah suatu hal yang terindah yang masih kumiliki sampai saat ini.